dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Nomor satu, saya koreksi dulu kata-katanya Ustadz Majid. Yang mulia, aduh, yang mulia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang saya yang mulia. Kalau bilang Ustadz Suharli boleh. Tapi jangan bilang saya mulia. Yang mulia cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Jadi, nomor satu, pertanyaan Kiai. Kalau katanya buku yang satu tempo hari Ibnu Katsir sudah dibubuhi ajaran Wahabi. Kalau saya beli tafsir yang karangan yang tulisannya siapa Kiai? Kita lihat ya. Ini buku yang saya beli sekitar 40-50 tahun yang lalu. Banyak yang belum lahir kan? Ini buku yang saya beli, ini bukan saya yang beli sih, saya nitip beli ke staf saya. Coba bandingkan tebelnya. Jilid 6-nya. Ini yang asli terjemahan dari Ibnu Katsir. Ini yang sudah dengan imbuhan-imbuhan segala macam. Sebagian imbuhannya saya koreksi bagus sebagiannya. Tapi sebagiannya terselip ajaran-ajaran Wahabi di sini. Itulah hebatnya Wahabi. Ya katanya Syekh Idahram ada 60 buku yang tercemar oleh ajaran Wahabi. Jangan untuk ke saya, bukan kalimat saya, kalimatnya Syekh Idahram. Cari aja dia di YouTube tuh, Idahram. Dia mengerti masalah Wahabi karena disertasi dokter dia lah mengenai masalah Wahabi. Terus Kiai gimana caranya tahu kalau itu buku imbuhannya Wahabi? Lihat surat Qaf ayat 16-nya aja. Udah satu itu aja, nggak usah lihat yang lain. Yang lain kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu yang mana itu. Kalau aslinya itu ayat 16 itu dan 17 itu terpisah. Terpisah. Walaqad khalaqnal insana, itu kalimat sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu, dan kami tahu apa yang tersirat di dalam hatinya. Jadi Allah tuh tahu apa yang tersirat dalam hati kita. Niat bagus, niat jelek, Allah tahu. Jangankan sudah dikerjakan, masih dalam tersirat dalam hati Allah tahu. Dan lanjutannya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Ini ayat berdiri sendiri. Tapi oleh Wahabi dijadikan satu dengan ayat 17-nya. Tambahin kalimat ya, yaitu seakan-akan kalimat 16 itu dijelaskan oleh kalimat 17. Menjelaskan tentang dua malaikat yang mencatat kanan dan kiri. Lihat itu aja sudah kelihatan gitu, pakai dikurung pakai ya itu. Itu ayat terpisah ya, tapi kalau antum mau seperti itu silahkan aja. Kalau dia berpendapat seperti itu silahkan aja. Cuman jangan nodain kitab karya orang lain dong, di karya Ibnu Katsir antum cantumin di ajaran antum, kan nggak fair gitu. Bikin dong ajaran Wahabi sendiri gitu. Supaya orang milih mau nggak baca ajarannya Wahabi. Yang kedua adalah pertanyaan dari satu jemaah saya. Dia bilang di praktek di kesultanan itu, di sana nyuci keris, pusaka, akhirnya diperebutkan dijadikan jimat. Itu sudah perbuatan yang sudah keterlaluan. Sudah perbuatan mendekati perbuatan syirik. Apalagi kalau sampai keboknya yang bule itu keluarkan kotorannya diperebutkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ulama di sana pada kemana sih itu? Pada kemana tuh ulama di sana? Mendiamkan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang sudah jauh sekali dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah ekses dari yang berlebihan daripada hal-hal seperti itu. Kalau ziarah kubur, Kiai, gimana Kiai? Ziarah kubur, saya tuh setiap tahun saya ziarah selalu ke Wali Songo. Setiap tahun dari mulai tahun 87, 88 nggak pernah bolos kecuali waktu pandemi kemarin gitu. Kalau saya ziarah ke kubur, itu bukan saya minta-minta datang ke Sunan Gunung Jati, Mbah, minta ini Mbah, minta itu Mbah, itu kafir. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram seperti itu. Tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Kiai ngerjakan apa di sana? Di sana saya ngerjakan, saya baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian saya baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca salawat Nabi, kemudian kata tahlil yang banyak. Kemudian setelah selesai, saya bilang kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan saya ini kepada si Mbah ini, Mbah Sunan Gunung Jati. Adakah manfaatnya buat si Mbah? Wah, si Mbah sudah jadi wali Allah.
Dia nggak perlu dikirimin pahala-pahala, dia nggak perlu. Tapi seperti kita misalkan kepada kita diri sendiri atau kepada ibu bapak. Bapak ibu bisa beli martabak 1 juta martabak, bapak bisa beli. Tapi ada anaknya satu buah martabak satu, mah aku beliin martabak, kita senang sekali. Kita senang bukan karena nilai martabaknya, kita senang karena nilai-nilai kasih sayangnya. Begitupun para wali Allah. Kita kirimin pahala itu beliau senang sekali, dia senang sekali. Yang saya kerjakan selanjutnya apa? Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepada Engkau. Saya minta kepada Allah. Tapi demi Allah, terkadang saya dengar suara aminnya itu amin, amin. Untuk amin itulah saya datang ke mereka. Untuk aminnya seorang wali Allah, karena Allah tidak menolak aminnya seorang wali Allah. Kita mintanya kepada Allah, bukan minta kepada dia. Dan setinggi-tinggi derajat jarakkan Rasulullah. Itulah nilai jarak kubur yang paling tinggi, jarak ke kuburnya Rasulullah. Kita baca selawat yang banyak. Harapan kita apa? Waktu kita berdoa, beliau berkenan mengaminkan doa kita. Amin, kata Rasulullah. Amin. Kalau Nabi sudah bilang amin, apapun yang kita minta Allah tidak akan menolak. Allah tidak akan menolak aminnya Rasulullah. Jadi jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka kita datang ziarah kubur seakan-akan kita menyembah-nyembah kubur. Oh, salah. Antum nggak ngerti. Salahnya Wahabi itu apa? Apa salah paling besarnya Wahabi? Dia tidak punya tarekat. Dia nggak punya tarekat. Tarekat itu apa? Tarekat itu adalah ilmu yang sumbernya berdasarkan ilmu-ilmu yang khusus yang diajarkan Nabi hanya kepada para sahabat utama. Yang saya tahu pasti cuma sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Kalau yang umum, lain kali adalah Quran dan tercatat dalam hadis-hadis, itu beliau ajarkan secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Tapi yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada para sahabat utama. Itu ilmu apa? Itu ilmu untuk orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Kenapa tidak diajarkan secara terbuka? Karena ilmu ini harus pakai seorang mursyid. Seorang mursyid yang membimbing muridnya seperti ibu menjaga bayinya. Karena apa? Pada suatu titik, kalau di tarekat saya bilang itu tahap yang ketiga, tahapan membuka pintu langit. Itu kita akan masuk ke alam gaib. Suka tidak suka, mau tidak mau kita akan masuk ke alam gaib dan di sana ada jin dan ada malaikat. Tanpa bimbingan seorang mursyid, hampir pasti kita akan dicelakakan oleh jin. Mungkin dicelakakan dengan mencelakakan dengan membunuh, tapi kemungkinan besar mencelakakan dengan menipu. Dia datang, saya berikuti Jailani, saya lebih hidir, mulai dia menyebarkan fitnah. Dia mulai mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Yang paling sering mengajarkan fitnah, memecah belah keluarga. Seperti itulah yang dia lakukan. Dan dia percaya. Datangnya si jin tuh dengan pakai baju ubul-ubul hebat gitu, seakan-akan beneran gitu. Tanpa bimbingan seorang mursyid, nyaris seorang murid tidak bisa membedakan yang mana yang jin, yang mana yang wali Allah. Di saya sudah ada satu murid saya sudah seperti itu. Ya kedatangan Nabi Khidir, kedatangan segala macam, saya diemin. Baru belakang saya bilang, udah saya ambil tuh Nabi Khidir, ini kalimat lain dari saya bunuh, saya benci ada jin gangguin murid saya. Saya benci ada jin gangguin murid saya bunuh. Supaya dia tahu lain yang lain, saya kasih tahu jangan coba-coba gangguin murid saya. Jadi yang diajarkan Nabi itulah ilmu untuk naik derajatnya berapa wali Allah. Dan ini di belakang hari terpecah menjadi tarekat yang sangat banyak, ratusan tarekat itu, ratusan. Saya nggak tahu ada berapa banyak, ratusan. Kalau yang besar yang terkenal itu tarekat Naqsabandiyah, ini imamnya Imam Abu Bakar As-Siddiq, terkenal Qadiriyah, itu imamnya adalah ujungnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Itu uniknya mereka itu. Ini dua imam ini mewarnai ajaran-ajaran di bawahnya. Dalam tahlil aja mereka sudah berbeda cara tahlilnya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq orang yang halus, pemalu, dia ngomongnya sedikit, dia zikirnya pun zikir khafi di dalam hati. Zikirnya di sini nggak ada suaranya, nggak keluar suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau pemegang tarekat Naqsabandiyah seperti Mbak Kiai Mangli, nggak kelihatan zikirnya. Ya, gitu. Tapi hati nggak pernah lepas dari Allah zikir sini. Kalau tarekatnya saya untuk jadi Jailani dari Sayyidina Ali, itu tarekat itu la illallah, la illallah. Itu seringkali kita praktekkan seperti itu. Karena guru saya yang pertama pemegang tarekat saya untuk jadi Jailani. Itu nggak ada masalah dalam bahas cara mengerjakannya, nggak ada yang salah dari situ semuanya. Nggak ada yang salah gitu. Sementara saya kemudian menyusun sebuah tarekat baru yang diberi nama tarekat Fajariyah. Itu nama dari guru saya yang terakhir, Mbah Fajar. Ya, saya merasa itu tarekat paling simpel, paling sederhana, paling mudah dikerjakan. Karena sebelumnya saya mendalami tarekat Qadiriyah. Dan guru saya yang pertama itu murid dari
Mbah Khyolil Bangkalan Madura. Jadi sejaman dengan Mbah Hasim As'ari. Jadi saya ketemu guru saya itu umur saya 12 tahun, beliau mungkin umurnya sudah 100 tahun lebih gitu. Karena beliau mengalami Gunung Krakatau meletus. Sampai umur saya 22 tahun, kata beliau, cicing sia di dia. Bagus kolot. Saya tinggallah saya di pondok pesantren itu. Dalam suatu kesempatan salat subuh, tiba-tiba saya melihat beliau jadi tua banget. Ini bibirnya, pipinya jatuh ulang dan ke bawah ini. Saya colek teman saya, lihat mbah itu. Wah banget nih guru. Tapi dia usap lagi begini, set, balik lagi. Waduh, saya mau yang kayak gitu tuh. Ngusap terus jadi kenceng lagi. Itu ilmunya orang-orang zaman dulu seperti itu. Saya mau bilang beliau sudah sepuh sekali. Di umur saya 28 tahun, kata beliau, kamu ikutin guru saya, Den. Guru saya itu sekarang pemimpinnya para wali di tanah Jawa. Itu adanya di Garut. Mau pergi sana lagi? Saya beri ke sana, saya bingung. Saya bingung karena beliau nggak ngomong. Dia seribu bahasa, nggak ada kalimat sepatah kata pun nggak ngomong. Tapi saya dengan kepatuhan orang yang belajar, saya datengin terus. Hampir tiap minggu saya ke Garut kayak ke air aja. Mana lagi nggak bisa bolak-balik. Oh, jalannya masih jelek. Harus tidur di Bandung. Kadang saya tidur di rumahnya di situ. Kalau saya bawa keluarga, saya tidur di Bandung. Jakarta Garut, Garut Bandung, tidur di Bandung. Nanti besoknya habis siang, habis jalan-jalan di Bandung pulang ke Jakarta. Hampir tiap minggu. Cuman senangnya saya kalau saya duduk di hadapannya, beliau menghadap ke arah saya. Beliau cuma ngasih tahu ini. Nah, saya ngerti suruh jikir. Jikir yang banyak, jikir. Dan tidur melulu. Jikir ayo. Itu pelajaran yang beliau ajarkan ke saya, jikir. Jikir. Dan beliau menuntun saya sampai kepada kitab Ihya Ulumuddin. Saya baca kitab Ihya Ulumuddin. Sampai suatu titik sudah ancaman bahwa itu bahaya kalau tanpa mursyid. Jadi saya datang ke guru saya bilang, guru, saya itu takut kepeleset dalam bahasa Sunda. Tiba-tiba dia ngomong, mual katanya. Sembari separuh ngebentak, mual katanya. Nggak akan, kata beliau. Oh sudah, kalau nggak akan saya jalanin terus saja. Terus saya makan kitab Hikam Ibnu Athaillah. Saya belajar dari situ sambil beliau membimbing saya, beliau mau nulis wujud tidak bako. Dia mulai mengajarkan saya sifat 20. Mulai saya mengenal sifat 20, mengajarkan nama-nama Allah. Terus saya belajar ilmu, beliau yang membimbing saya dalam ilmu ma'rifat. Beliau yang membimbing saya dalam ma'rifat dalam artian yang sebenarnya gitu. Sampai beliau meninggal dunia, umur saya belum 40 tahun, saya sedih sekali. Saya lagi butuh-butuhnya gitu bimbingan. Saya sedih, tapi saya akan beliau bilang, udah nanti ada yang meneruskan. Saya sampai ketemu guru yang ketiga, Mbah Fajar. Ini ketemunya juga luar biasa. Sejarah ketemunya luar biasa. Ketemunya itu satu jemaah haji saya, jemaah umroh saya, sekarang jadi anak angkat saya. Bilang, Kiai, di kampung saya itu orang tua, kita nggak tahu umurnya berapa Kiai. Zaman bapak saya udah ada, zaman kakek saya udah ada, zaman buyut saya udah ada, zaman bapaknya buyut saya udah ada. Dan kita dapat pesan dari atas-atas, kalau dia datang kita harus perlakukan dengan baik. Jadi Kiai kalau datang, saya panggil, saya kasih kopi, dia mau Kiai. Cuma turunnya ke kampung kita cuma setahun sekali. Cuma setahun sekali turun. Kalau ditanya rumahnya di mana, cuma nunjuk ke atas gunung aja. Wah, saya tahu dia siapa. Saya tahu dia siapa sebenarnya. Saya pengen ketemu dia. Ya gimana caranya Kiai? Turunnya cuma setahun sekali. Kita nggak tahu rumahnya di mana. Biar aja saya coba aja. Saya coba aja ke rumah ibu kamu. Nanti nggak ketemu Kiai. Biar aja, hitung-hitung jalan-jalan aja. Ya, saya pun berangkat ke sana. Ke rumah ibunya dia di kaki Gunung Semeru. Baru saya duduk, dia langsung masuk ke dalam rumah. Saya tahunya dia orangnya. Saya cium tangan. Saya dudukkan di depan saya. Beliau bisik ke saya sesuatu yang saya nggak bisa cerita gitu. Itulah awal pertemuan saya dengan beliau. 10 tahun, 11 tahun saya sama-sama beliau. Saya ke Semeru kayak ke air aja. Tiap kali saya pulang dari umrah, belum pulang ke rumah, saya langsung ke Semeru. Akhirnya saya bikinkan rumah ketemuan itu, saya bikinkan rumah. Jadi kalau beliau datang, dia nunggu saya di situ. Saya tinggal di situ, saya bermalam di situ. Besok saya pulang ke Jakarta, beliau balik lagi ke atas gunung. Sampai akhirnya saya bujukin, Mbak tinggal sini aja. Beliau mau, beliau tinggal di rumah singgah itu. Sampai akhirnya beliau saya bawa ke Jakarta, saya bawa ke Garut. Alhamdulillah, itulah rezeki saya ketemu beliau. Beliau nggak ngajar saya apa-apa lagi. Nggak pernah ngajar apapun juga. Tapi dari beliau lah saya bisa ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Saya bisa cium tangannya Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir bilang, oh kamu anaknya Fajar katanya. Ya, kalau kata guru saya yang pertama, kita tuh bagaimana bapak kita. Kalau bapak kita letnan, ya alhamdulillah sudah letnan. Tapi ya mau ketemu panglam kan susah. Mau ketemu, apalagi mau ketemu kasat kan susah, jauh sekali gitu. Kalau bapak kamu jenderal, ya insya Allah kamu akan ketemu jenderal yang lain lagi.
Nah, itu adalah rezeki, itu nggak bisa sesuatu yang diinginkan, tergantung rezekinya masing-masing. Jadi tarekat saya itu kita membagi tahapan itu kepada tahapan, sebenarnya 2 tahap sebetulnya. Tahap pertama adalah mendekat kepada Allah. Cuma judul saya di undangan itu ada salah, itu bersatu di dalam Allah. Bersatu itu kalau dalam artian itihad atau hulul bukan. Bukan kita menyatu ke dalam Allah, oh, jadi satu, saya lah Allah. Tidak. Kita tidak menyatu kepada Allah, Allah tidak menyatu kepada kita, itu bukan ajaran kita. Itu ajaran saya Siti Jenar. Kita tidak seperti itu. Mungkin harusnya kita bersama Allah kali ya. Di undangan yang akan datang dirubah, jangan bersatu. Karena nanti kita bahas ayat ini selanjutnya. Ini karena ayat yang 16 sudah mengangkat orang menjadi para waliullah, ayat itu seperti dasarnya. Jadi kita lanjutkan tadi. Pertama adalah kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu, kalau konsep kita adalah, mendekat kepada Allah itu mula-mula dengan secara ilmiah. Kita mengenal Allah secara nama dan sifat. Ini harus dikuasai. Wujudkan maka Muhammadul Hawadisi, Qiyamuhu binafsihi wadanya qadrat iradat. Ilmu hayat sama bahasa kalam qadirun alimun hayyun samiun basirun takalim. Itu dikuasai dengan baik. Harus dikuasai dengan baik. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu adalah artinya Allah ada. Allah ada itu bagaimana kita menghayati Allah itu ada. Kita lihat sekeliling kita, lihat alam kita. Lihat diri kita sendiri. Kita ini sebelum ada di dunia ada di mana? Ada di perut ibu kita. Sebelum di perut ibu kita ada di mana? Dia ada di alam ruh. Sebelum di alam ruh ada di mana? Enggak ada. Kita enggak ada. Kita ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang tidak bersekutu, tidak berserikat dengan apapun juga. Keberadaannya adalah keberadaan yang wajib ada. Itulah Allah. Dan yang kedua yang harus dihayati, Allah tuh laisa kamitslihi syai'un, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang serupa dengan dia. Dia bukan seperti makhluk, seperti manusia lagi duduk di aras gitu, di singgasananya. Itu pahami saudara-saudara kita sebelah sana. Ar-Rahmanu 'ala istawa. Allah sedang bersemayam di atas aras. Allah itu tidak terikat oleh sebuah tempat. Nggak terikat oleh sebuah tempat gitu. Di pada saat bersamaan pun Allah bisa ada di aras, Allah bisa ada di bersama kita, Allah seperti itulah. Itulah akidah yang paling penting dari perkenalan pada akidah sifat 20. Dan kemudian kita kenali Maha Kuasa, dia Maha melihat, dia melihat dengan kesempurnaannya, dia mendengar dengan kesempurnaannya, dia berkuasa, apapun dia inginkan cuma bilang kun, jadilah maka akan jadi. Dan dia berkehendak, dia berkeinginan, dan dia berkalam, kalamnya adalah Al-Quran. Ini sesuatu yang bisa dipelajarin sendiri kok sebetulnya. Pelajarin sendiri, buka YouTube aja ada sifat 20 Allah. Kemudian kita hafalkan 99 nama Allah. Itu di YouTube juga 99 nama Allah. Hafalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Karena ini nama-nama Allah melekat kepada sifat dan kita butuhkan di saat kita naik ke tingkat makrifat di atasnya. Ya, ini makrifat bitafakur, makrifat bil akli. Kita makrifat dengan tafakur, makrifat dengan merenung. Ini perintah Nabi. Nabi memerintahkan kita tafakur. Sampai kalimat beliau, at-tafakur sa'atan khairum min ibadati sana. Tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadat setahun. Apa yang ditafakuri? Yang ditafakurilah perbuatan Allah dan Allahu Akbar. Gitu loh. Dan ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kita merenungi ciptaan Allah dan perbuatan Allah. Jadi, sampai ada ayat Quran yang mana depannya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatil lil albab waladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Kata Nabi, siapa orang baca ayat ini tidak mau merenungi, celakalah dia. Celakalah dia yang sampai di ayat ini tidak mau merenungi, tidak mau menafakuri ayat ini. Kita disuruh tafakuri ayat, menafakuri kejadian ciptaan langit dan bumi, menafakuri bintang di langit. Sudah kita bahas tempoh hari. Begitu banyaknya bintang di langit, berjuta, bermiliar. Satu bintang sudah ribuan bumi kita besar. Berapa banyak bintang di langit, bermiliar, berjuta, tidak ada ujungnya. Begitu tidak terhingga, menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah yang tidak terhingga. Dan gak ada yang tabrakan tuh. Allah yang memelihara kehidupan. Dan itu matahari berputar, bumi berputar, terjadilah siang dan malam. Kalau sampai berhenti bumi berputar, hancur kehidupan. Karena bumi tadi disorot matahari, panas, bakar semuanya. Gimana Allah memutar? Siapa sanggup memutarkan bumi yang beratnya jutaan ton? Siapa yang sanggup memutarkan bumi secara teratur? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kemudian
menjaga kehidupan kita. Lihat diri kita sendiri. Kita akan kagum diri kita, luar biasa Allah menciptakan kita. Kalau dokter pasti akan kagum sekali. Ada ginjal, cuci darah, ada apa itu, ada jantung, ada liver yang mengolah makanan jadi darah. Gimana itu semua teratur secara diatur, begitu indahnya, begitu bagusnya Allah mengatur kehidupan manusia. Merenungi manusia itu luar biasa. Kita akan takjub itu melihat ya Allah, ya Allah. Dan itulah dengan itu kita mengenal perbuatan Allah, mengenal ciptaan Allah. Kita mengenal apa yang dilakukan Allah dan apa yang diciptakan oleh Allah. Dengan merenungi ciptaan Allah, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang saya ajak diri saya dan kita semuanya selalu terlatih untuk menafakurin. Semut itu tafakurin gitu. Semut gitu. Ada matanya, ada kakinya, dia makan, dia beranak pinak, kita melihat gitu. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sungguh luar biasa Allah menjadikan gitu. Terlatihlah untuk selalu bertafakur sampai puncaknya ma'rifat. Itulah ma'rifat yang sekarang kita bahasin, ma'rifat bil qalbi, ma'rifat dengan hati kita, mengenal Allah dengan hati kita, dengan konsep ajaran Nabi bahwa manusia punya 4 mata, 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat indahnya alam semesta, dengan 2 di hati dia melihat ke alam malakut, dia melihat ke alam gaib. Kenapa kebanyakan hati tidak melihat? Karena hatinya bebolokotan penuh dosa. Jadi pelajaran pertama dalam ajaran kita tuh bersihkan hati kita dari dosa. Bagaimana caranya? Ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pakai sumpah, wallahi pakai wallahi depannya. La astaghfirullahaladzim fil yaumi aktsaru min sab'in mar. Dalam satu qaul aktsaru min mi'ati mar. Demi Allah saya minta ampun kepada Allah setiap hari lebih dari 100 kali. Padahal Nabi enggak punya dosa. Nabi itu enggak punya dosa, tapi setiap hari beliau minta ampun 100 kali. Itu untuk dicontoh kepada kita. Kita pun harus setiap kali minta ampun. Dengan minta ampun kepada Allah hati kita bersih kembali. Dan Allah Maha Suci. Ingat baik-baik, Allah Maha Suci, tidak bisa didekati hati yang penuh dosa. Hati yang berbolokot penuh dosa nggak bisa berdekat kepada Allah. Mungkin. Hati penuh dosa tempat kumpulnya majelis setan. Setan yang kumpul tempat hati yang kotor. Makanya kalau sudah berbuat jelek, akan ditarik kepada jelek-jelek yang lain. Terus akhirnya dia akan dicebur ke neraka jahanam karena perbuatan jeleknya. Jadi kalau hati yang bagus, yang bersih, itu tempat kumpulnya para malaikat yang selalu mengajak kepada jalan-jalan kebaikan. Itulah hati kita selalu harus dibersihkan. Jadi perjalanan rohani kita mau mendekat kepada Allah adalah membersihkan hati kita dari dosa dan dari penyakit hati. Saya mengajarkan dalam 2 istighfar. Astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang pertama. Ini istighfar luar biasa. Dibaca 3 kali naik ke tempat tidur. Kata Nabi Allah mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kita bacanya setiap hari 100 kali. Minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Supaya lebih pelan. Lebih pelan lagi Kiai. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan sesuatu istighfar yang umum ya. Istighfar yang harusnya dikenal oleh semua orang. Yang kedua adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini pun juga dikenal karena di belakangnya doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu doa Nabi Yunus. Di depannya kita imbuhkan Ismul Azam, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ini Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung yang bisa mengangkat ayat kursi sampai harganya 1/6 Al-Qur'an. Cuma 1 ayat, harganya 1/6 Al-Qur'an. Karena ada Ismul Azam, ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apalkan ya? Apalah 100 kali. 100. Dengan 2 itu insya Allah hati kita akan bersih. Tapi yang harus dicatat, doa itu kebagi 2. Doa kepada Allah dan doa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, dengan bacaan astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bersih sudah. Kata Allah sudah bersih. Tidak ada dosa lagi, bersih. Tapi dosa kepada manusia, nah ini yang susah. Ini susah mendapatkan ampunan Allah dosa kepada manusia. Berusahalah Imam Ghazali mengajarkan ke kita minta ridhonya semua manusia. Minta ridhonya semua orang. Kalau kita punya salah ke dia, maafkan saya. Dan biasakan kalau kita ketemu teman-teman, selalu diakhiri dengan selalu minta maaf dari batin dia. Ya salah minta maaf dari batin. Jangan ada ganjalan masuk ke dalam kubur besok, masing-masing gak ada ganjalannya. Jadi jangan berbuat dosa kepada manusia. Jangan berbuat zolim, jangan berbuat menipu. Kalau dia menipu orang, pinjam duitnya nggak dibalikin, terus minta ampun kepada Allah. Ini sebelum ini kata Allah balikin dulu tuh duitnya tuh, baru minta ampun. Kecuali kalau memang dia nggak mampu, nggak punya kemampuan, minta balikin utangnya. Allah yang akan membayarkan. Tapi jangan dengan sengaja memang nggak mau balikin utang. Sampai Nabi
Beliau menolak mensolatkan jenazah yang masih punya hutang, kecuali ada yang menjamin. Terhalang orang masuk ke dalam surga karena hutang-hutangnya, kata Rasulullah. Jadi kita pun hati-hati, ingat-ingat dalam hidup kita apa kita punya hutang gitu. Jangan mati dalam keadaan punya hutang. Kita lagi ngomong apa tadi, lengkapnya kemana-mana. Kita lagi belengkok membahas masalah mendekat kepada Allah. Mulai dengan membersihkan hati kita dari segala dosa. Minta maaf, minta ridhonya semua manusia. Dan di antara dosa yang besar itu memutuskan tali silaturahim. Besar tuh, sampai ada kalimat Nabi bagaimana? Inna rahmatan la tanzilu ala qaumin fihim ghayruhum. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun ke dalam sebuah kaum di mana terdapat orang memutuskan tali silaturahim. Berusaha untuk selalu menyambung silaturahim kecuali sudah nggak mungkin. Ada yang bilang, Kiai, saya datang pintunya ditutup. Saya telepon dibanting teleponnya. Gimana caranya, Kiai? Sudah, yang penting hati kamu damai aja. Buktikan bahwa kamu tidak memutuskan silaturahim dengan tetap kamu doakan dia. Mudah-mudahan hatinya terbuka oleh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung kamu jadi kamu, dia jadi dia, bukan dibalik. Dia yang jadi kamu jadi dia gitu. Beruntung seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan kita hidayah, tidak melakukan hal seperti itu. Kalau ini sudah bersih hati kita, tinggal kita jaga terus untuk bersih. Kenapa orang berbuat dosa? Ini harus diketahui ilmu ini. Kenapa sih manusia berbuat dosa? Karena ada setan. Setan selalu menggoda manusia untuk berbuat dosa. Dan ada setan dan ada nafsu. Nafsu itu sejatinya adalah karunia Allah untuk mempertahankan kehidupan. Diberikan nafsu seks supaya keturunan manusia berjalan terus. Kalau manusia kehilangan nafsu seks, kehidupan berhenti. Beri nafsu seks supaya kehidupan jalan terus. Tapi oleh setan dikendalikan. Yang penting nafsunya terpuaskan. Mau halal, mau haram, mau isinya sendiri, mau isinya orang, hajar aja. Setan selalu berbisik, alah gampang, ampun aja, ntar ampun, lu pergi umroh aja. Dia selalu menyepelekan hal seperti itu. Padahal diantara yang susah mendapatkan ampunan Allah itu dosa nidurin istri orang. Sampai Imam Ghazali sudah nyerah. Kalau ini urusannya saya udah nyerah, saya nggak tahu mesti gimana. Saya yang sok tahu. Saya yang sok tahu. Saya ngajarkan kalau sudah begitu, kita kirimin, kita umrohkan dia kalau kita bisa umrohkan. Niatkan pahalanya buat dia. Kita hajikan dia kalau bisa. Niatkan pahalanya buat si suami tadi. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah mengampuni salah kita. Kalau nggak bisa itu juga ada bacakan kulhu aja 100 kali. Sampaikan, ya Allah, sampaikan pahala saya kepada suaminya si itu. Dan dulu istrinya pernah saya tidurin. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan. Itu yang bermudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita. Yang penting pada waktu kita minta ampun, kita berniat tidak akan mengulangi lagi. Makanya kalimatnya di belakangnya wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim la ilaha illa wa la ilaha qayyum wa atubu ilaihi. Belakangnya ada kamu bertobat kepada Allah. Dan tobat harus tobatin nasuha. Tobat nasuha itu apa? Nomor 1, kita menyesali perbuatan kita. Kita menyesal telah melakukan seperti itu. Nomor 2, kita berjanji tidak mengulangi lagi. Nomor 3, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni. Meskipun ada seorang sahabat bertanya, "Ya Nabi, kok saya bikin dosa, saya minta ampun, diampunin enggak?" Diampunin, kata Nabi. Habis itu saya bikin lagi dosa kayak gitu. Diampunin enggak? Diampunin, kata Nabi. Habis itu saya bikin lagi dosa kayak gitu. Kata Nabi, selama kamu tidak bosan minta ampun, selama itu Allah tidak bosan juga untuk mengampuni kamu. Tapi jangan bermain-main dengan dosa. Barangkali kita belum kubur minta ampun, sudah mati kita. Siapa bilang kita nggak akan mati besok? Siapa bilang? Banyak orang-orang yang kita kenal hari ini. Ada malah, saya kenal teman saya juga, baru bicara sama teman-temannya ketawa-ketawa, berapa jam kemudian meninggal dunia. Ya, orang kaget gitu. Wah, meninggal dunia. Padahal nggak usah kaget. Meninggal itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah, kita semua harus meninggal dunia. Kita benar siap, barangkali kita hidup kita cuma dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. Sudahkah kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itu jadi bahan renungan kita. Jadi kita bicara kenapa Wahabi seperti itu, karena dia tidak punya tarekat. Kalau punya tarekat pasti nggak akan seperti itu. Kita bahas tarekat kita tadi, kita mulai dengan kita istighfar, 2 istighfar. Setelah itu apa? Setelah itu jaga hati tetap bersih. Hati udah bersih. Ya, kemudian buang penyakit-penyakit hati. Karena setelah hati itu bersih itu masih ada hijab menghalangi kita antara kita dan Allah. Ini penyakit-penyakit hati. Yang paling kuat, yang paling dasar, yang paling lekat menutupi hati itu takabur. Sampai ada hadis Nabi, gimana aja? Dan satunya lagi, man kana fi qasbil la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk ke dalam surga bila orang seatom aja ada kesombongan dalam hatinya. Bayangkan seatom kesombongan sudah menghalangi orang masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya berbakul-bakul? Sombong itu karena dia kaya nomor 1, lihat orang lain, lo. Sombong itu karena dia berkuasa.
salamannya nggak mau nempel tangan, cuma ujung-ujung jarinya nempel. Sombongnya minta ampun. Padahal sebentar lagi juga dia sudah nggak jadi pejabat lagi. Sekarang jadi pejabat, masya Allah sombongnya itu. Itu penyakit para bisa, dan penyakitnya para ulama. Para ulama itu sudah kalau dicium-cium tangannya sudah merasa, oh, saya punya hak privilege, hak istimewa. Kok saya duduk, saya mau duduk di depan gitu. Harus dikasih hidangan yang khusus-khusus. Udah seperti ini dia nggak akan pernah naik derajatnya. Berhenti di tengah jalan sini. Cuman bajunya yang bagus, sorbannya bagus, tapi derajat rohaninya dia jalan di tempat nggak bisa naik. Sebelum dia bisa buang sifat takabur dari hatinya. Buang sifat ujub, bangga diri dari hatinya. Ria, sum'ah, buang dari hatinya. Itu pasti lonjakannya, wah naiknya ke atas cepat sekali. Karena ini paling banter ngadepin hati. Ini ke atas cepat sekali. Kalau yang lain itu nifaq, siri, dengki, itu insya Allah akan hilang dengan zikir. Dan zikir kita itu adalah sepatah kata ya latif. Allah mengilhamkan kepada saya zikirnya adalah ya latif tanpa menyebutkan jumlahnya berapa. Jadi saya mula-mula mengajarkan itu jumlahnya 100 kali, naftunya 129. Naftunya alatif itu 129. Kalau dalam ilmu kimia itu seperti valensinya. Valensinya H itu 1, valensinya O itu 2, jadi H2O. Nah, ya, alatif ini valensinya 129. Jadi saya kalikan 100, 12.900. Sampai tiba-tiba guru saya yang nomor 3 datang. Karena sudah meninggal waktu datang. Datang sudah meninggal, Kiai salah. Harus 16.641. Itu angka dari mana? Itu 129 dikalikan 129. Dikelipatan dari 129. Kalau mau mengerjakan seperti itu, insya Allah. Dalam 40 hari insya Allah kita sudah mulai merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak, sudah puluhan orang yang sudah bilang, saya sekarang kok sholat saya nangis Kiai. Gitu. Saya merasa dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali, teruskan. Nanti kita naik dalam tingkatan yang lebih dekat. Sekarang baru merasakan, lama-lama perasaan itu akan makin tajam sekali. Tajam sekali. Jadi, kalau kita bicara soal kita mau menaikkan derajat kedekatan kita kepada Allah, tadi di ayat surat Qaf ayat 16 tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya dari urat leher sendiri. Di satu sisi kita tidak boleh mensifatkan Allah itu ada dalam sebuah tempat. Ada dalam hati kita. Kita tidak boleh karena Allah itu tidak bertempat. Sampai guru-guru kita para wali Allah mencarikan jalan keluar. Kata beliau, seakan-akan. Kalau seakan-akan kan tidak di situ. Seakan-akan Allah itu ada di dalam diri kamu. Seakan-akan di dalam jasmani kita ini ada ruh kita yang kotor dan ada Dia Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Ada berdua. Seakan-akan. Kalau itu boleh dipakai kalimat seakan-akan. Cuma dengan itulah kita bisa melakukan diperintahkan oleh guru-guru kita. Kapanpun, dimanapun hati kita tidak lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu merasa Allah itu dekat sekali kepada kita, ada di dalam diri kita. Dia tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Dia tahu lintasan hati kita, dia tahu. Di saat itulah kita baru bisa hati kita selalu berzikir kepada Allah. Jangan pakai tasbih, jangan pakai cicit-cicit biar kelihatan orang. Coba berlatih. Kalau sekarang masih perlu pakai tasbih, pakai aja. Kalau sekarang masih dalam tingkatan lagi mengejar 16.640 itu pakai tasbih. Nanti kalau sudah sampai ke derajat merasakan kedekatan kepada Allah, sekarang belajar kita nggak pakai tasbih. Belajar nggak pakai tasbih, kita dimanapun kita selalu ingat kepada Allah. Jadi manusia itu kan sifatnya pembosan. Kita zikirnya bisa kita ganti-ganti. Kadang kita salawat buat Nabi, kadang kita baca tasbih, kadang kita baca tahlil. Ini yang ada itu membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak banyak zikir yang punya keutamaan. Nomor 1, jangan tinggalkan istighfar. Nomor 2, jangan tinggalkan salawat. Kita nggak akan sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi, tanpa syafaat Rasulullah itu nggak akan mungkin. Gitu. Beliaulah jurus penyambung tangan kita untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada beliau yang banyak. Kita istighfar, kita salawat, kemudian yang lainnya adalah zikir-zikir. Apa zikir di antara yang utama? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir utama. Sampai kata Nabi, kalau dibaca 100 kali bisa dibenteng sepanjang hari itu. Tidak ada orang lebih utama dari dia kecuali orang baca lebih banyak lagi. Apalagi yang bagus Kiai, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah kata ila bil adada ma'alimamullah wajinata ma'alimamullah wa mil'ah ma'alimamullah. Itu juga luar biasa. Itu Nabi kedatangan malaikat Israel. Muhammad baca katanya. Itu kalau dibaca 1 kali aja akan menghapuskan dosa, akan mengangkat derajat. Saya pun melazimkan baca zikir itu. Nggak banyak zikir-zikir yang hebat. Tadi sudah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, hampir semuanya ada. Di belakangnya ada ma'alimamullah wa zinata ma'alimamullah wa mil'ah ma'alimamullah. Kayaknya pernah saya kirimin itu ya. Sudah belum?
Ya, kalau nggak saya kirimin sekali lagi. Nggak banyak. Jadi kita zikir tuh hati kita. Kalau kepanjangan kiai, yang pendek aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini. Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kunci pembuka surga. Itu yang Adam bilang waktu saya dijadikan, saya melihat di pintu arasmu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti berdoa Allahumma bihaqqi Muhammad, katanya dengan haknya Muhammad, ampunilah saya. Kata Allah, ya Adam kaifa arafta Muhammad. Gimana kata Muhammad? Muhammad belum saya jadikan. Ya Allah, ketika engkau jadikan saya lihat pintu arasmu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun luar biasa. Panjangan sedikit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu di depannya kalimat tauhid, di belakangnya salawat buat Nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Tadi surat Qaf 16 terus nyaris sebagian para wali Allah dia naik ke derajat kewaliannya melalui ayat tadi. Seakan-akan dia merasakan Allah di dalam dirinya. Bukan hulul, bukan itihad, Allah menyatu ke dalam dirinya. Bukan Allah menyatu, kita menyatu kepada Allah. Jadi judul undangan saya itu dia itu salah tuh. Bersatu di dalam Allah. Harusnya bersama di dalam Allah itu betul. Dan jangan lepas puasa. Jangan lepas puasa. Saya puasa bukan mau ujub. Saya coba mengajarkan semuanya. Saya puasa. Kecuali hari ini, kalau hari Minggu saya nggak puasa. Karena saya kalau lagi ceramah, puasa mulutnya kering banget gitu. Jadi hari Minggu saya nggak puasa. Dan lain saya berusaha untuk puasa. Kalau yang masih muda-muda ya 2 hari 3 hari cukup, Senin Kamis Jumat oke. Kiai mau lebih Senin Kamis Jumat Sabtu kalau mau lebih. Udah segitu aja, jangan lebih. Minggu libur, Selasa Rabu libur. Udah segitu luar biasa, sudah bagus sekali. Lazimkan karena itu remnya pakem sekali. Remnya pakem sekali untuk berbuat dosa. Kiai diganggu nggak usah tahu, saya diganggu terus masa tahu. Terus dia nggak pernah berhenti mengganggu saya. Di lintasan pikiran saya itu kan, kalau laki itu kan urusannya urusan perempuan. Urusan perempuan nih, tapi jangan diikutin, harus dikat gitu. Kalau kita biasa zikir, kita langsung cut. Begitu dia datang, kita langsung putuskan. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillah wa la ilaha illa aziz. Kita potensial, misalnya hati kita jernih kembali. Itu kerjakan dulu. Kerjakan seperti itu dulu. Terus everyday. Apa di sini catatan saya? Oh, orang nanya ke saya, Pak Kiai, apakah keris-keris itu punya tuah? Jadi keris itu dia punya kekuatan magis karena orang yang membuatnya. Dulu orang yang membuatnya waktu membuat itu dia bertapa kepada Allah minta agar keris ini punya kekuatan magis. Kita kenal ada namanya keris Kiai Sengkelat, ada naga Sorcerer, Sabuk Inten. Itu keris-keris yang terkenal yang dibuat oleh empu-empu yang terkenal. Yang dari zamannya Wali Songo terkenal itu Empu Supo. Itu iparnya Sunan Kalijaga. Itu Empu Supo, Sunan Kalijaga memberikan bahan buat keris cuma katanya segede asem. Kata Empu Supo, kekecilan Kiai dibikin mau lebih gede juga bisa katanya. Jadi segede bukit. Ya kalau segede bukit saya nggak bisa bikin juga. Kayak Sunan dibalikin lagi sebesar. Jadilah keris yang terkenal Kiai Sengkelat. Tapi itu keris setelah jadi oleh Sunan Kalijogo lihat ini nggak cocok buat ulama. Ini untuk orang-orang pemerintahan. Jadi kalau bilang punya kekuatan magis, ya dia punya kuat. Tapi itu nggak ada artinya dibandingkan kekuatan magis yang ada dibandingkan dengan kekuatannya ayat 5 misalnya. Itu langsung dari Allah. Ke Rasulullah langsung kepada kita. Itu kalau diamalkan luar biasa. Kalau kita harus beradu gagah-gagahan dengan keris-keris tadi, kita punya ada ayat 5 menangan kita gitu. Itu lebih hebat daripada keris-keris tadi. Dulu guru saya yang pertama senang sama keris-keris. Kita waktu kecil kan nggak ngerti kita mau keris-keris tadi juga. Jangan adanya. Yang zikir kamu tuh, dengan bacaan kamu, dengan hijab kamu tuh lebih hebat daripada keris-keris tadi. Jauh lebih hebat dari keris-keris tadi. Dan itu kalau nggak kuat-kuat pegangnya cenderung nantinya ke arah syirik jadi. Jatuhnya ke arah syirik. Jangan berbuat syirik. Harus tauhid kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan bekasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kiat kita untuk mendekat kepada Allah dengan zikir, dengan istighfar, dimulai dengan bersihkan hati dari dosa baik kepada Allah kepada manusia.
Kemudian kita puasa untuk supaya tidak berbuat dosa. Kemudian zikir kita subhanallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Saya malah baca tiga-tiganya. Yang Azizul Hakim, yang Aliyul Azim, yang Qawiyul Matin. Itu jadikan satu luar biasa, hebat sekali. Kalau kuat seperti itu tiga-tiganya. Kemudian yang berikutnya kita baca asma Allahnya Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif. Aduh Kiai, 16.000 nggak kuat dah saya Kiai. Banyak banget. Ya udah kuatnya aja berapa? 6.000 oke. Ya, sampai juga kok. Meskipun orang lain 40 hari, kita butuh lebih banyak dari 40 hari. Sampai kok insya Allah. Asal cuma 100. Kalau 100 ya kejauhan. Mintanya 16.000, bacanya cuma 100 kan jauh banget gitu. Ini masih dalam hitungan ribuan. Kerjakan cuma 2.000 Kiai, ya kerja 2.000. Nanti lama-lama mudah-mudahan naik. Misalkan 6.000. Kalau bisa patuh seperti itu. Berapa lama tuh Kiai? 3 jam. Cuma 3 jam kalau kita kerjakan benar. Itu kalau mulutnya sudah fasih bacanya. 3 jam selesai insya Allah. Jadi, boleh dicicil? Boleh cicil. Boleh cicil. Cuma cicil itu harus dari maghrib ke maghrib. Dari mulai maghrib selesai maghrib lagi gitu. Kalau sudah isya sudah the next day, sudah hari lain. Boleh cicil. Coba kerjakan. Insya Allah akan menarik manfaat. Sebab rasa itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada kata-kata bisa menjelaskan sebuah rasa. Jadi ketika merasa dekat kepada Allah itu susah dijelaskan. Susah dijelaskan kita dekat kepada kita, rasakan Allah dekat sekali kepada kita. Sampai kedekatan itu makin terus, makin melekat, makin dekat sekali. Sampai dia tarikan nafas kita merasa Allah begitu dekat kepada kita. Itu tujuan akhirnya ada di situ. Baru kita bisa sholat dengan khusyuk. Coba tanya Wahabi itu. Dia hafal 30 juz Quran. Sholatnya khusyuk. Sholatnya ngelamun aja isinya. Tanya aja. Di bawah sumpah. Nggak mungkin bisa sholat khusyuk. Tanpa mempelajari ilmu ma'rifat nggak mungkin. Khusyuk itu kalau dia mencintai Allah. Hati bisa menghadap kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah. Kalau hatinya hubud dunia, dia cinta kepada dunia. Ya sholat pun hatinya menghadap kepada dunia. Cuma kalau cinta kepada Allah lah, hati kita akan menghadap kepada Allah. Dan tidak mungkin cinta kepada Allah kecuali kenal, kecuali ma'rifah kepada Allah. Nah, tadi sudah kita bahas ma'rifah dari mulai tingkat awal sampai tingkat yang paling utama. Jadi sholat itu indikator daripada tingkat iman kita. Kalau selesai sholat, Ustaz Majid coba lihat berapa persen hati kita menghadap kepada Allah. Itulah derajat kecintaan kita kepada Allah. Itulah derajat ma'rifat kita kepada Allah. Kalau 0%, ya Wahabi banget gitu. 0%. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam yang ada yang mikirin dunia terus. Mikirin ceramahnya, mikirin orang-orangnya, mikirin jemaahnya. Dia sedang menyembah nafsunya sendiri, kita Imam Ghazali. Coba periksa hati kita, selesai sholat, Assalamualaikum. Tadi berapa persen hati kita menghadap Allah? Berusaha untuk bisa 80%. Kalau 100% memang susah. Karena lintasan-lintasan setan menggoda itu terus. Tapi kalau sampai 90% lebih bisa insya Allah. Di atas 90% hati kita nyaris kita nggak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya gangguan yang paling besar itu pada waktu itu berdiri. Kalau baca surat itu, kalau suratnya kepanjangan, gangguannya besar sekali di situ. Saya kalau sholat saya seringkali ambil surat-surat pendek aja gitu. Supaya saya nggak digangguin setan di waktu itu. Kalau mau baca surat nanti aja di luar sholat kita baca. Dalam sholat sedapat mungkin sholat yang pendek-pendek aja supaya nggak sempat setan godain hati kita untuk kita keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha hati kita terus pantang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu cuma bisa kalau kita cinta kepada Allah. Kalau enggak mungkin. Sehingga sholat itu menjadi indikator di tingkat derajat keimanan kita. Dan di hati kita semua ada cahayanya. Di hati kita semua ada cahaya iman, nur iman. Seberapa terang cahaya iman kita? Tergantung seberapa tinggi derajat iman kita. Dan derajat tingkat iman itu bertingkat-tingkat. Kalau serdadu cuma 32 tingkat, kalau dalam kita itu mungkin ratusan tingkat derajatnya. Banyak sekali. Dan semua mengeluarkan cahaya. Seberapa kuat cahayanya tergantung seberapa tinggi imannya. Coba kita lihat ustadz kita tuh. Kita lihat ustadz Buya Yahya, Buya Ar-Razi. Di wajahnya terlihat wajah pancaran iman. Mukanya itu bercahaya, cahaya iman bercahaya. Di wajah kalian pun saya lihat cahaya iman. Alhamdulillah. Tapi coba lihat ustadz-ustadznya Wahabi. Nggak ada cahaya iman. Coba dilihat sendiri aja. Yang ada cahaya kegelapan gitu. Cahaya gelap wajahnya. Tidak ada cahaya iman di wajahnya. Yang paling bahaya Wahabi itu apa sih? Apa sih yang paling bahaya dari Wahabi? Apa? Coba menurut kamu apa Ustaz Najib yang paling bahaya dari Wahabi? Takfiri. Kalau masih membilang masih mending. Takfir itu mengkafirkan orang lain. Dan mengkafirkannya sampai menghalalkan darah orang lain selain paham sendiri. Sudah terjadi 100 tahun yang lalu itu mereka membunuh semua ahli sunnah wal jamaah. Semua ahli tarekat di Jabal Qubais dibunuh semuanya oleh mereka.
Jadi tangan-tangan kotornya Muhammad bin Abdul Wahab ada di situ. Dia nggak ikut membunuh, dia udah mati waktu itu. Tapi fatwa-fatwa dialah yang menyebabkan orang membunuh orang-orang lain selain paham mereka sendiri. Yang paling bahaya mereka itu. Jadi kalau besok mereka berkuasa di Indonesia, itulah yang akan terjadi. Jadi jangan berikan kesempatan mereka berkuasa. Mereka sekarang sudah masuk ke dalam masjid. Itu masjid tadinya masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekarang sudah masjidnya Wahabi. Itu nggak boleh didiamkan, nggak boleh didiamkan. Kalau mereka berfatwa, berkhutbah di masjid yang mereka bangun, silakan. Mereka punya hak. Kalau di masjid kita nggak boleh, keluarkan. Kalau perlu dengan paksa. Ini bukan masjid kalian mengajarkan ajaran Wahabi. Ajarkan di tempat kalian sendiri. Umur saya sudah 75 tahun. Nah, secara sunatullah sudah makin dekat kepada hari kematian. Secara sunatullah sudah begitu. Masih hidup pun sudah alhamdulillah. Lihat sekeliling teman saya sudah nggak ada. Kalianlah generasi-generasi di bawah saya. Berjuang untuk jangan diberikan kesempatan Wahabi menjadi besar. Kita beruntung sekarang di negaranya sendiri Wahabi udah bangkrut. MBS sudah berfatwa Wahabi nggak perlu diikutin. Sudah berfatwa. Saya berharap donasi-donasi mereka juga mudah-mudahan terputus. Karena MBS itu anti Wahabi. Mudah-mudahan seperti itu. Karena itulah dia mencoba mencari lahan baru di Indonesia. Orangnya baik-baik. Dia begitu pun nggak ada yang ini ngasarinya aman-aman aja, gitu, orang baik-baik. Ya, jangan didiamkan. Iya, mana tuh katanya orang-orang NU katanya pembela Sunnah wal Jamaah. Mana tuh majelis ulama katanya pembela Sunnah wal Jamaah. Ayo dong jangan diam. Ayo jangan diam. Bikin fatwa bahwa Wahabi itu ajaran yang sesat. Bikin fatwa supaya ada sandaran keputusan bahwa majelis ulama sudah berfatwa bahwa Wahabi itu ajaran yang sesat. Itu sudah dikerjakan oleh Aceh. Aceh sudah mengerjakan seperti itu. Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan fatwa Wahabi adalah ajaran yang sesat. Maunya di seluruh kita. Jangan sampai anak-anak kita tercemar. Sekarang mereka sudah punya sekolah, sudah punya universitas. Ya sudah luar biasa jangkauan mereka untuk menguasai masa kita itu luar biasa. Mereka sekarang tidak melakukan hal-hal yang tadi membunuh sebelum mereka menjadi kuat. Mereka tunggu mereka sampai kuat. Jangan diamkan. Jangan diamkan. Jangan diamkan. Berjuang semua untuk berjuang melawan Wahabi tadi. Nah, siapa sudah mampu sampai ke tingkat merasakan kedekatan kepada Allah, tadi kemudian coba praktekkan yang saya ajarkan tadi, itu ajaran guru kita. Rasakan seakan-akan Allah berada di dalam diri kita. Kalau itu nggak salah kita. Karena Allah itu tidak bertempat. Kalau kita bilang Allah di dalam diri kita salah. Kalau seakan-akan boleh, cuma seakan-akan. Seakan-akan Allah di dalam diri kita. Seakan jasmani kita tuh, ada ruh kita, dan ada Dia yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Dan itu Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung adalah 3 sifat Allah yang Allah paling senang disebut. Kalau kita berdoa dalam sujud kita pun mulai dengan Allah yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Itu 3 sifat yang Allah paling senang disebut. Maha Suci, Maha Kuasa, dan Maha Agung. Supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah, supaya kita terkontrol dalam berbuat, dalam berbicara. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, kita terkontrol, ada Allah ya di dekat kita yang melihat kita terus itu. Kalau sudah itu jalannya, sudah tracknya sudah benar. Insya Allah, setelah di dunia kita sama-sama, di akhirat kita akan sama-sama. Yang pasti guru-guru kita sudah berani menjamin, kamu dan semua murid kamu akan bersama-sama saya nanti. Mereka tuh punya hak syafaat, punya hak untuk bilang kepada Allah, ya Allah ini anak saya dengan kalanya izinkan saya bawa mereka masuk ke bersama-sama saya. Dan mereka surganya surga Firdaus. Kita nggak akan mampu masuk ke sana. Cuma surganya para wali Allah. Tapi dengan tarikan tangan mereka insya Allah. Mudah-mudahan sampai kepada tarikan tangan Rasulullah. Nabi yang angkat. Nabi yang menarik kita. Kita sama-sama masuk ke dalam surga. Kuncinya cuma kecintaan kita kepada Nabi. Kita cinta ke Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya adalah dengan salawat dan akhlak. Buktikan kata Nabi. Buktikan dengan akhlak dan salawat. Kalau menurut kamu masih jahat, masih ngomongin orang melulu, masih gunjing melulu, bohong aja kamu cinta sama saya. Kamu cinta sama saya, berkatalah yang baik. Itu kalian diam, kata Rasulullah. Yang kalau katanya bangke mangli, sing ora perlu diomong, aja diomong. Kalau harus ngomong ya ngomong. Kalau saya sekarang harus ngomong, saya ngomong. Tapi di luar itu sudah nggak perlu ngomong gitu. Kedua lah dengan salawat. Salawat yang banyak. Saya coba membiasakan kalau saya tidur, saya sembari salawat terus sampai saya ketiduran. Pakai niat dulu, niat tidur la ta'ala. Bila kita baca Fatihah, baca Al-Ikhlas. Sekali-sekali aja, keburu ngantuk soalnya. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau mampu baca Hawatim Al-Baqarah. Kalau itu masih panjangan, sudah segini aja, oke. Salawat buat Nabi sampai kita tidur.
Sepanjang tidur kita dihitung sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau tidur kita akan dapat mimpi yang bagus-bagus itu. Kalau kita tidur seperti itu, mimpinya bagus-bagus. Insya Allah. Jadi kejar Nabi dengan kecintaan, dengan salawat dan dengan akhlak. Dan sekarang segitu dulu cukup ya. Jadi tambahan ilmu hari kita ada ayat surat Qaf ayat 16 yang saya ingin semua orang mulai mempraktikkan, mencari kedekatan kepada Allah, merasakan seakan-akan Allah ada dalam diri kita, seakan-akan jasmani kita dihuni oleh ruh kita yang kotor dan Dia yang maha suci, maha kuasa, maha agung. Sampai ada guru-guru kita para wali Allah bersabda, siapa orang mencari Allah di luar dari dirinya, dia tidak akan menemukan Allah. Itu kalimat mereka seperti itu. Siapa orang mencari Allah di luar dirinya, dia tidak akan menemukan Allah. Kita cari Allah, cari kedekatan kita kepada Allah, supaya kita akan meninggal dunia. Yang jemput kita itu Rasulullah. Kita dijemput. Bolehlah punya cita-cita yang bagus, boleh. Tapi juga harus kelakuan kita harus bagus, harus sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin kita mati yang jemput Rasulullah. Ini anak saya ya Allah, ini anak saya. Kejar dengan kecintaan, dengan salawat. Baiklah, kita lanjutkan. Ya Allah. Lihat di kertas catatan saya yang belum apa tadi. Jadi saya sudah bicara soal bahwa kalau dibandingkan keris naga sasar sebab intan dibandingkan dengan hadamnya ayat 5, lebih jago ayat dan hadamnya ayat 5. Ini kerjakan. Saya sudah senang banyak sekali sudah melapor. Terakhir melapor ke saya, Pak, saya mimpi di luar pintu kamar saya ada 3 orang berdiri. Itulah hadamnya ayat 5, ayat 7, 15. Tolong tampil sebagai manusia. Yang lain bilang, Pak, saya di dalam kamar saya ada singa, Pak, ada 3. Satu warna putih, sebenarnya emasnya abu-abu. Itulah hadamnya ayat 5, ayat 7, ayat 15. Baca. Itu ijazahnya dari saya. Kalau baca tanpa ijazah itu seperti 6 pohon dari biji. Kalau dari ijazah itu seakan-akan saya kasihkan anak macannya. Ayo piara. Kalau dipelihara dia akan cepat besar. Dia akan besar, dia akan jaga kita. Tidur pun dia akan jaga kita. Baiklah, sekarang kita tutup dengan zikir dan doa. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأبي فجر إبراهيم صلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة آدم عليه السلام ومن حواء نبي إدريس ونوح وهود وصالح عليه السلام ونبي إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وزulkifli عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام وإلياس ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وسمويل عليه السلام والحضرة Wahidiyah alaihissalam wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala syarqal barakah syafa'al kurmah wal izazah sallallahu al-fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sayyidin wa Abdurrahman ibni Auf wa Abu Baidah Amir Jarrah wa Jubair Allahumma salli ala Muhammad wa Ibn Abbas wa Hamzah radhiyallahu anhum wa jami'i sahabati Rasul ajmain wa sulihim wa furuhim wa ahli baitihim wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahi jami'i awliya ilahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati sayyidina maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bil Qasim Junaidil Baghdadi
Jadi Syekh Wais Kurni, Syekh Junaidi Anak Sabandi, Syekh Mat Al-Badawi, Syekh Mat Rifai, Syekh Mat Al-Buni, Syekh Mat Tizani, Syekh Ibrahim Dadam Ibrahim Al-Hawas, Ibrahim Al-Horosani, Syekh Jabar Sidik, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Yusuf Al-Hamdani, Syekh Bil Hasan Al-Khuni, Syekh Marufil Qurhi, Syekh Siri Asati, Syekh Habib Al-Azami, wa Tayyibati Safiyya Musulihim, wa Furuhim, wa Ahli Baitihim. Assalamualaikum ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Asalkal barakah. Syafa'an kurama. Ijazah wassalamu alaikum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hazrat sayyidul kubra. Yang sunan Gresik Maulana Maghribi Maulana Ishaq wa ila yang sunan Ampel dan sunan Giri Sanal Yakin Sunan Benang Sunan Derajat Sunan Kalijaga Sunan Muria Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala asalkan barakah syafa'an karamah wal ijazah wassalamu ilhum al-fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhadrat yang Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon, Wanyimas Panat Agama Pasambangan, Wabahku Berwa langsung sang Cirebon Girang, Syekh Bersaratilah, Syekh Bayalah Siratil Kafi, Jami Aulia Iqbar, Nabi Gunung Sumbung Gunung Jati, Wasulihim, Waburuhim, Bahid Baiti, Wa Ilsun Banten Mulana Hasanuddin, Bermahan, Ratus Baking, Sultan Muhammad, Sultan Haji, Syekh Mansur, Sultan Agung Sabar, Syekh Sultan Abdul Fakir, Syekh Sultan Abdul Ma'ali, Tuhan Purba banyak negara Tubuh Siwardau Kiwa, Syekh Pernah Ratu Segiri, Nabi Husain bin Abu Bakar Alaidus suara batang Nabi Muhammad Abang Kemudian Syekh Imin Penemin Pohulin Pohulin Jari Al-Hadrat Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Syarhum Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Yahya Rasulullah wa Abu Yasir Qadir Jailani wa Abu Ya'iming Yamin wa Abu Fajar Ibrahim Zairulhum Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب مرنا سبحانك سبحان الله 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 Subhanallah bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 ala kulli halin wa ni'matin wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. 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 Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa 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 bihamdi subhanallah العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan penuh yakin Allah akan kabulkan doa kita. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa kepada. Ayo kita sungguh-sungguh berdoa. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ajra ma'alim Allah. Wa zinata ma'alim Allah min ma'alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah pujaran puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu bi yadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan dari segala dosa, penyakit hati. Bukakan mata cintai-Mu ya Allah. Karuniakan kami ilmu dan dunia. Ilahana ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami. Mereka yang sudah berada di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami. Baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, istri-istri kami, suami-suami kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, par-par kami. Mereka yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya, dengan cahaya, dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia.
bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Allahumma yasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah, untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami tambahan umur yang banyak ya Allah, sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup yang kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang halal yang luas ya Allah, untuk bekal kami ibadah kepada-Mu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basitul aji absutu rizqi liman yasha bi ghairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min hazaini wa bika. Ikrim manati mahlukin bimahdi barik wa karomika ya Rahman. Ilahana, jauhkan kami dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Jauhkan kami dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Jauhkan kami dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Ilahana, beberapa kami menderita sakit kanker. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Beberapa orang dari jemaah kami menderita sakit kanker. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Beberapa orang dari jemaah kami menderita sakit kanker. Sembuhkanlah penyakitkan ya Allah. Sembuhkan penyakitkan, sembuhkan penyakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakitkan ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Anta syafi, anta syafi ya Allah. La syifa la syifauka, syifaan la yursakuman. Anta syafi, la syifa la syifauka, syifaan la yursakuman ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Mari kita bakal nama anta rabbul arsyil azim. Masya Allah, karena wa lam yazlam yakun wal hamdu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad hada bi kulli syai'in ilman. Wa na'lamu jibu wajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hitamati min syarri virus corona, min syarri maradi diabetes, min syarri maradi cancer, min syarri maradi cancer, min syarri maradi cancer, min syarri kulli maradin anta akhir nasihatnya. Inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Mari kita tawakkal nama anta rabbul arsyil azim. Masya Allah, karena wa lam yazlam yakun wa la hamdu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad hada bi kulli syai'in ilman. Allahumma wajibu wajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hitamati min syarri nafsi min syarri anfusina min syarri ghairi wa min syarri kulli syai'in marid min syarri kulli dabatin anta akhir min nasihatha. Inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma inna wajibu wajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hitamati min syarri ma anta
tahhir min asyatiha. Allahumma anta taksibul magrum wal ma'sum. Allahumma la yurjamu junduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u dzal jiri minkal jad subhanakallah wa bihamdika ilahana ya Allah. Namohon kami kehadiratmu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, cici-cici kami, orang-orang yang saleh-salehah, orang-orang yang bertakwa kepadamu, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Imin bin Yamin, bikaramatihi Abu Ya Syekh Qadir Jailani, bimukjizati Abu Yahdir alaihissalam, bimukjizati Abu Yahdir alaihissalam, bimukjizati Abu Yahdir alaihissalam, bisawati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika mujib da'wat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa tadawan fi ilmin wa fi ilmin wa azim bi kalimatihi. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam wa Abu Bakar Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah. Dikurangi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.